berpuasa awal Ramadan di Saudi lebih dulu daripada di Indonesia. Lalu dia pulang, kemudian berhari raya di Indonesia, dan pemerintah menetapkan ternyata hari rayanya lebih belakang dari Saudi. Apa yang harus dia lakukan? Karena secara perhitungan nanti totalnya jadi 31 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan. Melihat kalender yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Ramadan tahun ini akan ada 30 hari. Sedangkan saya awal puasa berada di Saudi yang Ramadan mulai 1 hari sebelum pemerintah Republik Indonesia. Sekarang saya berada di Republik Indonesia, berarti ada kemungkinan saya puasa 31 hari. Apakah nanti di hari yang terakhir saya harus membatalkan puasa saya karena 1 bulan Hijriah hanya ada 30 hari? Ini termasuk di antara masalah kontemporer. Kalau di masa silam mungkin kita nggak menjumpai yang seperti ini, karena transportasi di masa silam tidak cepat di zaman sekarang, sehingga untuk perjalanan 1 bulan barangkali belum sampai terjadi perbedaan matlak hilal. Nah sekarang dengan perbedaan kecepatan perpindahan manusia seperti zaman sekarang, apakah jika seseorang berpuasa awal Ramadan di Saudi lebih dulu daripada di Indonesia, lalu dia pulang, kemudian berhari raya di Indonesia, dan pemerintah menetapkan ternyata hari rayanya lebih belakang dari Saudi, apa yang harus dia lakukan? Karena secara perhitungan nanti totalnya jadi 31 hari. Acuan dalam hal ini adalah sabda Nabi SAW, as-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah hari ketika kalian semua berpuasa, dan hari raya itu adalah ketika hari semua kalian berhari raya. Artinya kapan awal puasa dan kapan awal hari raya itu amal jama'i, amal yang sifatnya jamaah, sehingga yang lebih berat dalam ini adalah pemerintah. Maka keputusan pemerintah dalam menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, kita mengikuti pemerintah. Ternyata berkonsekuensi total puasa kita jadi 31 hari. Jawabannya tidak masalah. Berarti dalam kasus ini Anda ikut hari raya bersama pemerintah, dan 1 hari sebelum hari raya Anda tetap harus puasa, karena di tempat itu Anda belum masuk Syawal, Anda masih Ramadan, tanggal 30 Ramadan. Tapi kan kemarin sudah puasa 1 hari, berarti puasa 1 hari yang awal itu tidak dihitung sebagai 1 Ramadan. Puasa Anda terhitung 30 hari 1 bulan, ya, 1 bulan 30 hari sesuai posisi di mana Anda berada. Dan seperti ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sehingga masing-masing berpuasa dan berhari raya menyesuaikan di posisi di mana dia berada. Sebagaimana saat dia berbuka dan saat dia sahur, dia berbuka dan dia sahur di posisi di mana dia berada. Andai kan ada orang yang sahur di Papua dan dia buka di Aceh, dia akan berpuasa lebih panjang karena dia menjumpai posisi waktu yang berbeda. Atau sebaliknya, dia sahur di Aceh, subuh di Aceh jam berapa? Anggaplah subuh di Aceh jam 5:30, dia sahur jam 5:45, terus dia terbang ke Papua. Di Papua adzan maghrib berdasarkan waktu Jogja jam berapa? Jam 4 misalnya, anggaplah jam 4. Jam 4 sudah adzan, maka dia terpotong waktu 2 jam, lebih pendek.
Loh gimana ini? Yang lain temanmu puasanya selama sekian belas jam, ini selama sekian jam. Ya, dia berbuka dan dia berpuasa sesuai dengan posisi di mana dia berada. Sehingga batasan waktu puasa dan hari raya tidak geser, tapi yang geser adalah posisi dia, sehingga dia harus mengikuti waktu yang berlangsung di mana dia berada ketika itu. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat antara ulama A dan ulama B. Keluar dari khilaf artinya Anda melakukan yang lebih. Contoh sholat jamaah. Sholat jamaah bagi lelaki. Sholat jamaah bagi lelaki ini kan ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib kifayah. Pak, saya mengambil pendapat sunnah muakkad aja lah. Akhirnya nggak pernah jamaah di masjid. Jadinya apa? Dia dimarahi sama ulama yang mengatakan wajib ain. Andaikan kau berjamaah di masjid, kau lebih selamat. Itu yang dimaksud dengan khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama. Jelas insyaallah ya? Baik. Apakah paha lelaki itu aurat ataukah bukan? Ada yang mengatakan itu aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Ya sudah, kamu tutupi saja khurujan minal khilaf, dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat ulama. Sekarang kita lanjutkan. Tidak boleh membuat pendapat yang baru, tadi sudah kita sampaikan. Sehingga keberadaan perbedaan pendapat yang sudah ada jangan ditambahi. Yang kesembilan, tidak boleh menyimpang dari ijma' ulama. Semua pendapat yang menyimpang dari ijma' pastikan salah. Maka penting bagi kita untuk belajar tentang ijma' agar jangan sampai kita menyampaikan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan ijma'. Demikian, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Pertanyaannya sekarang, bolehkah kita menyalahkan pendapat yang beda dengan kita? Bolehkah kita menyalahkan pendapat yang beda dengan kita? Dimulai dari yang paling utara. Bolehkah menyalahkan pendapat yang beda dengan kita? Tidak boleh. Sebelahnya. Tergantung ada dalilnya. Ada dalilnya atau tidak? Depannya. Pak, nggak boleh. 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 Ya, misalnya A dan B beda pendapat. Kunut subuh itu dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Beda pendapat antara A dan B. Bolehkah A menyalahkan B, B menyalahkan A? Menyalahkan. Boleh atau tidak? Menyalahkan itu berarti kamu salah. Boleh atau tidak? Boleh. Kok bisa Pak? Katanya nggak boleh nyalah-nyalain. Kan beda pendapat, nggak boleh nyalah-nyalain. Kalau beda pendapat, Anda mengambil salah satu pendapat. Menurut saya pendapat yang lebih kuat A. Berarti kan konsekuensinya Anda menilai pendapat B ini salah. Karena tidak mungkin ada dua hal yang berbeda tapi nilainya sama. Itu A dan B dua-duanya benar. Kunut benar nggak kunut juga benar. Itu pendapat yang ketiga ini. Adanya kunut benar yang tidak kunut salah, atau tidak kunut benar yang kunut salah. Kalau dia bilang kunut benar yang nggak kunut benar,
dua-duanya benar, ini pendapat ketiga, ini salah. Sehingga menyalahkan itu boleh, yang dicaci maki ini dilarang. Ingkarul mungkar itu di posisi caci maki. Kalau diskusi mengenai pemilihan pendapat, menyalahkan pendapat orang lain, boleh, selagi kita meyakini pendapat itu salah. Tapi kalau sampai caci maki, ini dilarang. Bisa dipahami ya? Sehingga bedakan antara menyalahkan dengan mencaci maki. Nah, ini berlaku untuk semua jenis perbedaan pendapat apapun dalam kegiatan beragama. Kita bicara untuk perbedaan pendapat yang masih muktabar ya, yang masih dihargai, tidak boleh ada caci maki, walaupun kita boleh menilai pendapat yang lain salah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.